Oke, annyeonghaseyo Yorobun. Masih bersama Ika Sem. Kita masih bahas bab 31 ya. Kita lanjut, kita ke bagian kedua atau ohii, kosakata kedua, teto kwaleon ohi. Dari belakang ya Yorobun. Ohi kosakata kwaleon terkait dengan teto, sikap. Oke. Jadi ini pun kosakatanya masih sama dengan buku yang lama. Ya, ada beberapa tambahan sedikit, tapi ya Yorobun. Oke, kita akan bahas kosakatanya. Oke, yeika ita. Artinya ada etika. Jadi di belakang ya, ada etika atau sopan. Yeika ita. Yeika opta. Tidak punya etika atau artinya tidak sopan. Banmarel hada. Berbicara banmal atau berbicara dengan bahasa yang banmal. Bahasa banmal itu mungkin Yorobun ingat ya, bahasa akrab atau bahasa ngoko ya dalam bahasa Jawanya. Sonit marel hada, berbicara dengan bahasa halus. Oke. Cincang hada, memuji. Oke. Junjung hada, menghormati. Beryo hada, mengalah. Atau kita bisa artikan mengalah gitu aja ya. Songsil hada, rajin. Jadi ini kosakata barunya. Jadi rajin dalam bekerja itu bukan buciran ya Robun. Jadi seringnya disebut dengan kata-kata songsil, rajin. Tapi lebih dari itu orang Korea juga sering menyebut rajin. Songsil hada ini juga diartikan rajin dan setia gitu ya. Oke, 긍적 적기다. 긍정적이다. Artinya positif atau optimis ya Robun. Jadi ini bisa diartikan optimis atau berpikiran positif. 부정적이다 atau berpikiran negatif atau pesimis ya. Jadi kalau bahasanya lainnya pesimis. 함부로 하다, bersikap atau berperilaku sembarangan, hamburo, seenak hati. Oke, jadi bisa hamburo atau mamdero gitu ya biasanya. Yeral juga menimbulkan kerugian atau merugikan. Musihada, musihada, cuek, nyuekin gitu. Bulquehada, membuat tidak nyaman. Oke. Selain ini masih ada kata-kata baru lagi, ada soro, artinya satu sama lain, atau saling. Soro, satu sama lain, atau saling. Ikyon, pendapat, persamaannya isa. Sayong hada, menggunakan. Gungjang pabrik, gunjangjang, kepala pabrik. Taheng, untungnya. Cham, sangat. Hangsang, selalu. Apro, kedepannya. Oke, kita lanjut. Nah, silakan nanti Yorobun lengkapi sendiri ya untuk yonsep berikut ini. Karimel Boko, Munjange, Wansong Haseo. Nanti silakan dilengkapi. Kita akan bahas grammar yang kedua atau 문법 tata bahasa kedua yaitu K. K는 주로 용용사에부터 뒤에 오는 행위를 정도나 방식을 나타낸다. Oke, kita artikan dulu ya Yorobun. Oke, kita artikan ke natanenda menunjukkan bangsik cara atau 정도 standar. Oke, standar 행위 perbuatan 뒤에 오는 di belakangnya dengan menempel pada kata sifat. Oke, jadi ini fungsinya dari K ini adalah membentuk kata keterangan. Oke, kita akan bahas rumusnya K. Oke. Nah, sebentar ya, Bun.
Oke, ya, jadi di sini ada kata sifat plus G, itu fungsinya adalah membentuk kata keterangan ya, Rubun. Nah, jadi artinya dengan titik-titik gitu ya. Jadi dengan kata lain kita akan membuat busa di sini. Kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya dengan li, perfectly, nah, atau apa ya? Oke. Nah, di sini contohnya ada 예쁘다, jadi mengikuti kata sifat ya. Misalkan di sini 예쁘다, cantik. Nah, kalau ditambah ke menjadi dengan cantik. Oke. Atau dengan indah gitu. Gilta menjadi, sorry walaupun ini gilke ya, bukan galke, gilke dengan panjang. Keda menjadi keke dengan besar. Gakapta menjadi gakapke, dekat ya. Keket hada menjadi keket HP. Oke, ada beberapa kata juga yang punya bentuk sendiri. Yaitu contohnya di sini saya kasih contoh manta dan ireda. Oke, manta itu tidak ada bentuk manke ya Robun. Jadi untuk manta ini ya manta bentuknya menjadi mani ya Robun. Ini bukan manke tapi mani. Oke. Nah, jadi tidak ada manke ya Robun. Ireda contohnya, ireda itu awal. Dia bukan ireke tapi ada bentuknya sendiri yaitu ilcik. Oke, jadi memang ada beberapa kosakata yang tidak bisa ditambah dengan ke seperti itu ya Robun. Ya, dan ada beberapa juga kata sifat itu yang bisa menggunakan dua-duanya. Jadi bisa menggunakan ke, bisa juga menggunakan bentuk lainnya. Contoh, ada kata pareda, cepat. Oke, kita bisa artikan dengan cepat. Bisa parke atau pali. Jadi bisa pakai ke, bisa pakai i. Ya. Cokta bisa cokke atau cokem. Nerita itu bisa nerike ya, dengan lambat atau dengan pelan, atau conconi ya. Jadi ini ya bisa memakai bentuk G tapi juga bisa memakai bentuknya sendiri seperti itu ya Robun ya. Contohnya ya, mori capke 잘랐어요. Saya sudah memotong rambut pendek ya, menjadi atau dengan pendek. 어젯밤에 집에 늦게 왔어요. Ketika saya pulang terlambat ke rumah kemarin. Yang ketiga, 비행기가 빠르게 지나가요. Di sini 빠르게 ya, bukan 빠르게 tapi 빠르게. Pesawatnya lewat dengan cepat. Ya, harusnya ini saya menulis 빠르게 ya, seperti ini ya, sorry. Jadi seperti ini, 빠르게 bukan 빠르게. Lanjut, 이쪽으로 빨리 오세요. Datanglah cepat ke sini. 설탕은 적게 atau 조금 넣으세요. Masukkanlah sedikit 설탕, gula. Oke, 시계가 느리게 가요. Jamnya berjalan lambat. Oke, mungkin nanti yang lainnya bisa Robin sendiri yang artikan ya. Kita lanjut lagi ke materi bab. Oke, paham ya untuk fungsi dari G. Jadi ini membuat kata sifat menjadi kata keterangan atau menjadi busa. Nah, jadi Robin mungkin ingat ya busa. Jadi ini kita akan membentuk suatu busa. Nah, contohnya di sini adalah kalau 씨는 항상 성실하게 일하네요. Wah, kalau Mas kalau selalu bekerja dengan rajin, 성실하게. 배가 고파서 점심을 아주 맛있게 먹었어요. Karena perut saya lapar, saya sudah makan dengan sangat enak. 머리를 너무 짧게 잘랐죠? Nah, sudah memotong rambut dengan sangat pendek kan? 단정해 보여서 좋네요. Wah, bagus karena terlihat rapi. Oke. Untuk contoh-contoh berikutnya mungkin Robin bisa isi sendiri ya Robin. Silakan dikerjakan sendiri untuk contoh-contoh berikut. Nah, kita
akan kembali lagi di video berikutnya dengan membahas Dewa I. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.